Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Ya, karena kebetulan saya punya waktu luangnya malam hari. Jadi ya saya bikin videonya malam-malam kayak gini ya. Ini kurang lebih jam 10 malam. Ya, dan kebetulan saya punya waktu luangnya jam segini. Ya, dan baru selesai ngasih pakan sahabat. Ya, karena saya besok harus mempersiapkan kembali masuk ya ke sekolah, seperti itulah kurang lebihnya. Tak lupa sebelumnya saya doakan terlebih dahulu untuk sahabat semua ya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya dan tentunya dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, ya, apa yang akan menjadi pokok pembahasan kita di tengah malam seperti ini? Sebenarnya saya nggak mau bahas ya, saya nggak mau bahas ini. Hanya saja saya harus bahas, ya, karena apa? Apa ya? Yang intinya, tolonglah ya untuk sahabat hobi semua, baik senior ataupun pemula, kalau nawar burung orang itu ya pakai perasaan ya. Kenapa demikian? Ya, jangan sampai dari niatnya kita walaupun cuma bercanda ya, karena mungkin ada kedekatan ataupun atau bahkan maksud saya, atau bahkan karena kita pemula tidak tahu harga pasaran burung ya, ataupun karena hal-hal apapun lah ya, tolong pakai perasaan. Jangan sampai yang tadinya kita nego, artinya nego di sini itu mencari jalan tengah ya, itu mencari jalan tengah dalam hal ketika kita akan membeli suatu burung ya. Negosiasi itu kan artinya mengharapkan kesepakatan bersama yang tujuannya tentu saja itu tidak merugikan pihak manapun ya, baik saya sebagai seorang penjual katakanlah seperti itu, ataupun sahabat-sahabat di luaran sana sebagai seorang pembeli ya. Jadi tolong pakai perasaan sahabat ya, baik itu beli burung ledekan, burung decu, burung emprit ya, itu tolong pakai perasaan. Karena apa ya? Karena takutnya justru malah ya dengan cara kita yang seenaknya akan melukai perasaan orang yang menjual burung tersebut ya. Nah, jadi kita hindari hal-hal yang demikian sahabat ya. Dan tolong perhatikan juga, mungkin ketika orang tersebut itu menjual burungnya dalam keadaan benar-benar membutuhkan uang. Nah ya, seperti itu. Bagaimana jikalau benar seperti itu dan kita tawar seenaknya ya? Kita tidak tahu kan orang tersebut itu menjual burungnya untuk kebutuhan apa. Nah, makanya di sini sahabat hobi tolong perhatikan dan pakai perasaan ya untuk menawarnya. Oke ya. Dan mohon maaf ya, saya bukan seorang penjual. Saya lebih kepada seorang pembeli yang dimana alhamdulillah sampai sekarang pun ya, kalau nawar ya nawar sewajarnya ketika saya mau beli burung. Dan kalau misalkan saya ngejual juga ya ngejual seadanya ya, artinya saya ngejual dengan kondisi burung yang ya saya miliki saat ini, yang tentunya ketika burungnya itu sakit saya tidak akan berani jual. Dan ketika burungnya itu benar-benar kurang bisa nantinya memuaskan sang pembeli, saya tidak akan jual ya. Karena apa ya, di sisi lain
Saya kan bukan seorang penjual, ya. Dan lagi pula saya itu orangnya nggak enakan. Kalau misalkan saya jual ini burung terlalu kemahalan, ya takutnya nanti justru malah ada rasa kekecewaan, ya, dari pembeli atau dari sahabat hobi semua yang mungkin kebetulan tertarik dengan burung-burung peliharaan saya. Ya, seperti itu. Ngopi dulu. Nah, itu ya sahabat. Dan sebelumnya juga kan saya udah kupas tuntas tuh. Ya, jadi selain daripada tolong perhatikan dan tolong jaga perasaan, agar satu sama lain tidak merasa ada yang dirugikan atau dilukai, kita juga sebagai seorang pembeli ya, pembeli, kita harus benar-benar paham terhadap burung apa yang kita beli. Ya, yang utama mungkin dari segi harga, karena kan terkadang kita sebagai seorang pembeli, ya, itu menginginkan burung murah yang mewah, ya, burung murah yang mewah, seperti itu. Saya juga mengharapkan demikian, murah tapi mewah. Hanya saja karena saya punya prinsip dan komitmen, ya, murah itu sebenarnya relatif, ya. Kalau untuk mewah, yaitu mah bonus atau rezeki kita, ya. Nah, makanya kata saya tadi juga, orang menjual burung itu kan banyak alasan, ya. Siapa tahu memang menjual burung itu murah, ya, dan kebetulan juga mewah, dan ya kalau memang seperti itu ya mungkin itu rezeki kita, ya. Dan mungkin yang menjualnya pun benar-benar membutuhkan uang pada saat itu, ya. Dan harus kita perhatikan alasannya kenapa. Nah, siapa tahu memang benar-benar butuh untuk keperluan kehidupan mereka para penjual, ya, seperti itu. Dan seperti yang saya alami dahulu ketika pertama kali membeli burung teledekan, ya, dengan harga 500.000 di tahun 2015 akhir, 2016 lah katakanlah seperti itu. Saya mendapatkan burung murah yang alhamdulillah mewah menurut saya pribadi, ya. Saya nggak nawar, enggak, ya, karena saya juga melihat dari keadaan sang penjualnya juga, yang ternyata burung teledekan tersebut dijual karena memang membutuhkan biaya, ya, untuk hitanan anaknya, ya. Dan pas kebetulan ketika saya pantau, burungnya bunyi. Ketika saya bawa ke rumah juga, alhamdulillah adaptasi tepatnya cukup baik, ya. Dan ini kan yang menjadi ladang ibadah untuk saya pribadi ke orang yang menjual burung tersebut, ya. Nah, itu sahabat, ya, tidak ada yang akan saya bahas selain daripada tolong, sekali lagi tolong, ya, saya harapkan untuk sahabat hobi se-Indonesia yang benar-benar berjiwa hobi gitu, dari segi hal memelihara burung, ya, ketika kita nawar ataupun nego, jaga perasaan orang yang menjual burung tersebut, ya. Itu saja mungkin sahabat, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya akan bahas hal yang lain, yaitu tentang birahi, emosi, galak pada burung teledekan ataupun burung deco, ya. Nah, jadi topik pembahasannya yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya mengenai birahi, emosi, dan galak, ya, karena dari beberapa hal tersebut memiliki definisi yang sedikit berbeda, ya, dan satu sama lain saling berpengaruh, ya, atau terkait lah, ya, dengan birahi, emosi maupun galaknya burung teledekan ataupun burung deco kita. Nah, itulah
ya, karena udah malam juga. Tuh, saya siap-siap untuk istirahat. Jumpa lagi di Rumah Hobi Production selanjutnya. Saya ingatkan kembali, jaga perasaan yang menjual burung, ya, dan tentu saja jaga akhlak baik sahabat hobi semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih yang selalu mampir. Jumpa lagi di video selanjutnya di Rumah Hobi Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.